Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Wari Sujatmiko SPD. Saya guru dari SMP Negeri 1 Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 dari LPTK Universitas Negeri Malang. Hari ini, Senin 14 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan materi interaksi sosial dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. SMP Negeri 1 Sungai Menang. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, yang kabarnya kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu, silakan untuk memimpin doa. Doa ya, silakan dipimpin doa. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ya, negara kita tercinta ini, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Ini lagunya, nanti diikuti ya. Terima kasih, silakan duduk kembali ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, tolong dicek ya kiri kanannya. Apabila ada sampah ya, dicek dulu kiri kanannya. Coba berdiri. Nah, ada sampah di samping kanan kirinya. Cek kondisi pakaian. Nah, ini masih alim, belum dimasukkan. Silakan dimasukkan dulu. Nanti waktu masuk ya. Oke, silakan. Dua orang ya. Nah, yang lain silakan duduk dan selanjutnya untuk mempersiapkan alat-alat tulisnya. Silakan disiapkan. Absen ya, jangan lupa ya, absen ya. Kira-kira ini ada di sekolah? Siapa? Nanti tidak sekolah. Oke, kita doakan semoga Radit cepat sembuh ya. Dan kalian masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Masih ingat tentang apa? Ada yang masih ingat? Oke, Nepa masih ingat kondisi iklim di Indonesia? Bagus, tepuk tangan untuk Nepa ya. Oke, jadi pembelajaran kita kemarin, oke silakan dulu, tentang kondisi iklim. Masih ingat di Indonesia apa iklim yang ada di Indonesia? Oke. Kalau tropis berarti ada berapa musim? Bagus ya. Jadi pelajaran kita minggu kemarin kalian
Nah, untuk pelajaran hari ini, saya ingin bertanya kepada kalian. Lanjut. Nah, untuk materi hari ini, saya ada beberapa pertanyaan buat kalian ya. Kalau menjawab tadi, ketika kalian berangkat ke sekolah tadi, kira-kira kalian pernah bertemu dengan siapa saja tadi di jalan? Siapa? Orang tua saja? Ada yang ketemu pacar, ya di sini ada yang ketemu pacar. Apa yang kamu lakukan ketika bertemu orang tua, bertemu dengan pacar? Apa yang kamu lakukan? Senyum, sapa, senyum saja. Sapa. Kalau kalian menyapa, dibalas nggak sapaan kamu? Mungkin dengan orang tua ada yang salaman ya, salaman ketika mau berangkat ke sekolah. Nah, itu apa? Itu yang dinamakan dengan apa itu? Kalau kamu bersalaman dengan orang tua, kamu menyapa teman-teman, itu dinamakan interaksi. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini itu adalah tentang interaksi. Interaksi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu pelajaran kita pada hari ini. Oke, dalam pembelajaran kita hari ini ada beberapa tujuan yang akan kita capai ya dalam pembelajaran hari ini. Nah, kalian perhatikan tujuan pembelajaran. Coba yang pertama, coba dibaca. Alif dibaca yang pertama. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan pengertian interaksi sosial dan dengan tepat. Oke, yang pertama menjelaskan pengertian interaksi sosial dengan tepat. Kemudian yang kedua, Ber, dibaca Ber. Menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial dengan benar. Menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial dengan benar. Kemudian yang ketiga dibaca. Apa? Menganalisis jenis-jenis interaksi sosial dengan tepat. Menganalisis jenis-jenis interaksi sosial dengan tepat. Kemudian yang keempat, Nafi, dibaca yang keempat Nafi. Mengurangi faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yang terjadi di masyarakat secara teliti. Menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yang terjadi di masyarakat secara teliti atau tepat. Yang terakhir, Gong apa Gong? Menyajikan hasil diskusi terkait interaksi sosial dengan benar. Oke, yang terakhir adalah menyajikan hasil diskusi terkait interaksi sosial dengan benar. Nanti dengan cara presentasi ke depannya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, selain tujuan, ya, yang namanya pembelajaran itu pasti ada yang namanya nilai. Jadi ada beberapa hal yang akan kita nilai nanti. Akan saya nilai. Ada 3. Yang pertama adalah nilai yang kedua nilai nilai sikap. Itu dinilai dari mana? Dari kalian belajar. Saya nilai dari pertama kalian masuk pembelajaran saya sampai nanti selesai. Sikap kalian bagaimana nanti akan saya amati. Yang kedua pengetahuan. Pengetahuan ini nanti itu dilihat dari soal. Nanti saya berikan soal, kalian isi ataupun hasil dari kalian diskusi di LKPD nanti. Nah, itu untuk pengetahuan. Dan yang terakhir adalah keterampilan. Keterampilan itu dilihat dari kalian nanti bertanya, ya, kalian berdiskusi. Itu adalah keterampilan kalian dalam belajar hari ini. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan. Jelas. Oke, kalau jelas kita lanjut ke pembelajaran inti ya. Nah, di sini nanti Bapak akan menayangkan beberapa gambar. Kalian amati gambar tersebut. Ya, kalian amati gambar tersebut. Nah, nanti bisa diskusikan kepada saya ataupun kepada mulai. Oke, saya tayangkan gambar yang pertama. Lihat gambar yang pertama ya. Nah, perhatikan gambar yang pertama. Ada gambar apa ini? Orang yang melakukan interaksi. Gambar apa ini? Siapa yang berinteraksi? Ada berapa orang? Dua orang ya? Dua orang. Oke, lanjut lagi. Gambar yang kedua. Perhatikan gambar yang kedua. Nah, yang gambar yang kedua. Coba kalian perhatikan yang kedua. Berdiskusi. Gambar apa itu? Sedang menjelaskan. Apa? Guru sedang menjelaskan.
Gurunya ada berapa? 1. Muridnya ada Banyak. banyak. Berarti itu interaksi antara Guru. satu orang dan dengan kelompok. Oke, yang ke gambar yang ketiga. Nah, ini itu ada gambar apa? Orang. Layu perahu. Lomba dayung. Berapa yang ikut lomba? 2. Apa yang ikut perahu? Masa cuma 2 itu? Banyak, yang ikut lomba banyak, tapi 2 apa itu? 2 kelompok atau 2 regu ya. Jadi itu adalah salah satu interaksi sosial ya, dengan antara orang banyak dengan orang banyak, atau kelompok dengan kelompok. Terus kemudian gambar yang keempat ini sudah tahu apa gambar apa ini? Sudah bermain HP. Bermain HP. Coba ada pertanyaan dari keempat gambar tadi kira-kira? Paham gambar? Oke. Dari gambar keempat, ketiga, kedua, pertama, manakah yang disebut interaksi sosial? Satu termasuk interaksi satu orang dan satu orang. Yang kedua, interaksi bukan ini? Interaksi antara apa? Tadi antara yang ketiga, yang keempat termasuk interaksi bukan? Kenapa bukan? Karena mereka sibuk sendiri-sendiri, tidak ada interaksi atau tidak ada timbal balik. Paham ya? Yang keempat adalah bukan termasuk Oke. Nah, selanjutnya di sini nanti akan saya tayangkan video ya, tolong dicermati. Nanti kalau kurang paham tolong ditanyakan ya. Oke. Ini saya ada video ya, tolong dicermati ya. Dengarkan, dalam hati. Assalamualaikum, hai anak-anak, kembali lagi dengan belajar IPS bersama saya, Wali Sugeng Miko. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi interaksi sosial. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama pengertian interaksi sosial, kemudian yang kedua jenis-jenis interaksi sosial, dan ketiga syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, di sini saya akan memberikan contoh interaksi dalam kehidupan kita. Yang pertama, ada gambar seseorang sedang berbincang-bincang dengan teman-temannya. Kemudian, yang kedua, sekelompok anak muda sedang melakukan interaksi sosial melalui media sosial. Kemudian yang ketiga, ada gambar seseorang sedang memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian yang keempat, ada sekelompok anak sedang bertanding bola, dan juga ada yang sedang melakukan permainan tradisional. Ini adalah contoh interaksi dalam kehidupan kita. Maka dari itu, kita sebagai manusia tidak akan bisa hidup secara individu, karena manusia dalam menjalankan hidupnya pasti membutuhkan orang lain untuk menjalani hidup. Hal inilah yang mengharuskan manusia hidup berkelompok dan berinteraksi, karena manusia sebagai makhluk sosial atau homo hominis socius. Lantas, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Dari video yang kalian amati tadi, kira-kira apa yang kalian pahami atau apa yang belum kalian ketahui dari video yang kita tampilkan tadi? Boleh ditanyakan? Ya. Ada yang belum paham atau sudah paham semua? Sudah paham semua? Sudah. Nah, nanti jadi untuk lebih lanjutnya, untuk memahami materi ini, nanti di sini kita itu akan menggunakan model pembelajaran ini yang akan kita gunakan adalah model pembelajaran problem based learning, di mana itu nanti ada beberapa tahap. Ada yang pertama
mengerjakan masalah yaitu berupa LKPD ya. Di situ nanti kalian isi LKPD-nya nanti. Terus yang kedua adalah mengorganisasikan siswa untuk belajar. Di sini maksudnya nanti kalian belajarnya secara kelompok ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, membimbing pendidikan individu maupun kelompok. Nanti di sini saya akan memberi bimbingan pada kalian kalau ada yang susah atau belum bisa untuk mengerjakannya. Kemudian yang kelima itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah mengembangkan dan menyajikan hasil dengan cara berdiskusi atau mempresentasikan hasil diskusi kalian. Begitu. Ada pertanyaan? Enggak ya? Paham ya? Nah, kalau paham di sini nanti langsung saja saya akan buat kelompok ya. Nanti buat kelompok saya akan berikan LKPD untuk kalian isi. Oke, yang kelompok pertama. Kelompok pertama gimana kelompoknya? Kita buat seperti apa? Berapa perempuannya? 1, 2, 3, 7. Yang laki-lakinya 1, 2, 3, 6. Berhitung. Jadi kamu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Kamu belum? Kamu free. 2, 3, 3. Siapa yang bisa empat? Ada yang empat? Siapa yang sudah ya? Sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah dapat? Sudah. Oke, silakan ya. Itu dikerjakan. Ada 4 soal. Kalau kalian dikerjakan, silakan dimulai dari. Saya kasih waktu 20 menit ya. Silakan diisi. Silakan. Nanti kalau ada yang kesukaan, boleh ditanyakan. Didiskusikan dengan kawannya dulu. Nanti kalau ada beberapa yang nggak bisa, boleh ditanyakan ke saya. Oke, ini bahan ajarnya ya, itu yang bahan ajarnya cari di sini ya. Ini bahan ajarnya. Ini materinya kalian lihat di sini. Kalau tepat ya apa alasanmu, kalau tidak tepat apa alasanmu. Nah, ya, sudah kan? Kalau kamu minum buka artis, nah tepat nggak? Tepat nggak? Kalau tepat apa? Semuanya selesai? Selesai ya? Kalau selesai, gini ya, kita setelah ini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Nah, sebelum kalian mempresentasikan hasil, di sini nanti saya ada game ya. Tolong kalian cermati ya.
Oke, perhatikan. Di sini ada game, ada gambar. Kalau nanti ditebak ya, ini nama kota apa ya? Nama kota apa ya ini ya? Oke, untuk supaya lebih fokus lagi, perhatikan. Yang lain coba perhatikan. Ini ada tebak gambar. Kota Sukabumi. Apa? Sukabumi. Sukabumi, benar, bagus ya. Nah, yang kedua ini. Ada lagi. Wah, pokoknya pintar semua ternyata kelas ini ya. Nah, yang terakhir. Singapura. Apa? Singapura. 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 Kota yang ada di Indonesia saja ini ya. Coba, apa itu? Singaraja. Apa? Singaraja. Singaraja. Bagus. Ya, ini adalah kota Singaraja. Kalau ini tadi kota apa? Oh, ya tetangga kita. Kemudian ini Sukabumi. Sukabumi itu berada di Jawa Barat. Oke, bagus ya. Berarti masih fokus semua. Oke, selanjutnya kita langsung saja presentasi. Silakan untuk kelompok pertama. Kelompok satu ya. Kita kelompok satu silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan nomor 1. Berdasarkan paparan di atas, bagaimana menurut tentang sikap dan keputusan Carta? Apakah menurut kalian keputusannya tersebut sudah tepat atau tidak? Berikan argumentasimu. Jawabannya 1. Tidak tepat. Karena lebih tepatnya menjadi diri sendiri dan lebih baik tidak memboroskan uang hanya karena idola. Nomor 2. Hal yang dilakukan Shanta merupakan imitasi atau identifikasi. Apakah kira-kira yang menyebabkannya melakukan itu? Identifikasi karena Shanta mengidolakan Ronaldo untuk memotivasi dirinya meraih mimpi-mimpinya. Oke, baiklah. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya. Tolong buatkan contoh interaksi sosial antara kelompok dan kelompok. Oke, kelompok 1. Pertanyaan dari kelompok 3. Kalian buatkan contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok ya. Silakan. Pemuda Karang Taruna memberi informasi kepada masyarakat kelompok mahasiswa. Satu saja. Ya, benar itu. Kelompok mahasiswa. Pemuda Karang Taruna memberi informasi kepada masyarakat kelompok mahasiswa. Wah, ada lagi contoh lain? Ada? Ada lagi? Anggota TNI dan polisi bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Untuk kelompok berapa? 3. Apakah setuju dengan jawaban kelompok 1? Setuju. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak boleh diakhiri untuk kelompok 1. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ayo, silakan kelompok 2. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Berdasarkan paparan di atas, bagaimana menurut tentang sikap dan keputusan Shanta? Apakah menurut kalian keputusannya tersebut sudah tepat atau tidak? Berikan argumentasimu. Tidak, karena dia meniru gaya orang lain. Lebih baik menjadi diri sendiri. 2. Hal yang dilakukan Shanta merupakan imitasi atau identifikasi. Apakah kira-kira menyebabkan melakukan itu? Tidak. Karena Shanta ingin meniru gaya idolanya. Ada yang bertanya? Kamu boleh. Tolong sebutkan contoh imitasi.
Imitasi silakan. adalah suatu proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Contohnya, Contoh, seorang anak yang bercita-cita menjadi seorang dokter berpenampilan menggunakan pakaian dokter seolah dirinya berperan sebagai dokter. Seorang pria mengikuti gaya model rambut sekarang. nah itu jawabannya si Ika. Setuju? Setuju. Oke, setuju. Oke, ada pertanyaan lagi di kelompok lain? Tidak ada pertanyaan. Silakan kelompok 2 untuk kembali ke tempatnya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kembali ke tempatnya, silakan. Kembali ke tempatnya. Ayo, itulah kamu nih. Oke ya. Jadi seperti itulah hasil dari diskusi kita pada pagi hari ini. Jadi kira-kira ada nggak hal-hal yang belum kalian pahami di sini? Jadi intinya adalah pembelajaran kita. Jadi seperti itulah hasil dari diskusi kita pada pagi hari ini. Di sini intinya dari pembelajaran kita di sini adalah interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik. Jadi kalau kita berhubungan berinteraksi tidak ada timbal balik berarti bukan dinamakan interaksi sosial seperti itu. Kemudian yang kedua faktor yang menyebabkan interaksi sosial itu ada yang pertama tadi ada imitasi, yang kedua apa? Identifikasi, yang ketiga apa? Imitasi, identifikasi, kemudian empati dan simpati. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Dan jenis-jenisnya tadi ada berapa? Ada tiga. Yang pertama individu dan yang kedua kelompok, yang ketiga apa? Individu dan kelompok. Nah, itu adalah inti dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, lanjut lagi. Jadi intinya ya semuanya kita ya namanya orang sekolah belajar itu kan kita itu kalau punya cita-cita itu pasti mempunyai apa? Untuk meraihnya kita memerlukan perjuangan atau usaha. Jadi nggak mungkin semua cita-cita itu bisa tercapai secara instan. Jadi mulai dari sekarang giat-giat untuk belajar. Itu motivasi dari saya. Dicerna ya seperti itu. Kemudian selanjutnya sebagai proses pertanyaan nanti kalau kalian bisa jawab pertanyaan kalau angkat tangan ya. Saya ada pertanyaan proses saja. Pertanyaan lisan. Ya, ada pertanyaan lisan proses saya tanya nanti dijawab. Oke, paham? Oke, soal yang pertama itu jelaskan pengertian interaksi sosial. Oke, Tika, silakan. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik. Sosial berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, dan antara kelompok dan kelompok. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Tika ya. Yang kedua, coba ada yang bisa menjelaskan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial? Siapa? Silakan. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Ayo. Coba. Oke, silakan Halim. Oke, ulangi. Jelaskan syarat terjadinya interaksi sosial. Ya, oke, apa? Proses interaksi sosial terjadi bila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak dan komunikasi menjadi syarat penting terjadinya interaksi sosial. Tanpa kedua syarat itu, interaksi sosial tidak akan terjadi. Melalui kontak dan komunikasi seseorang akan memberikan tafsiran pada perilaku orang lain atau perasaan-perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain agar terjadi kontak dan komunikasi yang baik. Kita harus mampu menyesuaikan diri dan lingkungan.
Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ali. Ya. Jadi intinya ya syarat-syarat interaksi sosial itu harus ada kontak sosial dan komunikasi. Jadi dua itu ya, kontak sosial dan komunikasi. Oke, pertanyaan terakhir ya. Sebutkan jenis-jenis interaksi sosial. Ayo, yang terakhir siapa? Mau tanya. Oke, Neva, silakan. Interaksi sosial individu dengan individu, interaksi sosial individu dan kelompok, interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Oke, itu ya. Jadi jawabannya syarat-syarat jenisnya ada tiga. Yang pertama Individu dan kelompok. individu dan individu. Yang kedua Kelompok dan kelompok. kelompok dan kelompok. Yang ketiga Individu dan individu dan kelompok. Jadi ada tiga. Oke, silakan kembali ke tempatnya semula ya. Dari kelompok kembali ke tempatnya semula. Silakan. Oke, hasil diskusinya tolong dikumpulkan ke depan sini. Hasil diskusinya di kabinesnya ya, dikumpulkan ke depan sini. Ya, biar nanti lagi. Ayo, LKPD-nya dikumpulkan ke depan sini. Kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3. Silakan duduk ke tempatnya. Sudah cukup ya, kelompok 1 juga, kelompok 2 juga, kelompok 3 juga sudah. Oke. Nah, saya sebagai refleksi pembelajaran dalam pembelajaran hari ini, bagaimana? Seru atau tidak pembelajaran hari ini? Serunya di mana? Di mainannya. Ada permainannya, ada apa lagi yang seru yang di mananya lagi? Pertanyaannya. Oke, melihat video. Ada lagi selain melihat video? Apa? Pertanyaan. Kita menyelesaikan masalah dengan Jadi bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan? Ya. Oke, tepuk tangan kepada kita semua. Oke, motivasi untuk hari ini, tujuan yang indah itu pasti memiliki jalan yang sulit. Nah, itu adalah motivasi untuk kalian. Tujuan yang indah itu pasti memiliki jalan yang sulit. Jadi istilahnya kalau kita ingin sesuatu yang bagus, itu pasti jalannya menuju ke sana itu sangat sulit. Seperti kita belajar ini, kita ingin mencapai cita-cita, kita harus belajar dengan dia. Nah, itu adalah pesan moral pada pagi hari ini. Oke, untuk selanjutnya, jadi untuk materi kita selanjutnya itu adalah tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Tolong nanti di rumah dipelajari ya. Jadi materi setelah ini adalah tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke, seperti itu. Mungkin pembelajaran pada pagi hari ini kita cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.